Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kang Kol bertanya, apa suamimu yang tiba-tiba menghilang itu adalah aku? Tiba-tiba dunia webtoon berhenti. Lalu muncul gerbang, Kang Kol bertanya, apakah terlalu sulit menjawabnya? Yeonju hanya diam. Kalau begitu, ayo kita cari tahu bersama. Ucap Kang Chol sambil menggandeng Yeonju ke dunia nyata. Mereka pun berada di rumah ayah Yeonju. Aku tidak tahu kalau bukunya terbawa bersamaku, ucap Yeonju. Awalnya, aku ingin merahasiakannya, aku hanya menginginkan Ahi yang bahagia. Kang Chol menanyakan keadaan ayah Yeonju. Yeonju pun membawa Kang Chol ke kamar ayahnya. Kang Chol melihat Tuan Oh berbaring. Apa yang terjadi dengannya? Tanya Kang Chol. Yeonju mencoba menjelaskan, lalu tiba-tiba ia pingsan. Kang Chol pun membawa Yeonju keluar. Subom yang melihat Yeonju langsung membawanya ke rumah sakit. Kang Chol pergi ke ruang kerja Tuan Oh. Ia ingat kalau pembunuhnya bisa pergi ke dunia nyata juga. Ia pun membongkar komputer Tuan Oh. Dia bertanya kepada Subom apa yang terjadi. Subom pun menceritakan. Kalau wajah Tuan Oh tiba-tiba menghilang, Kang Chol menanyakan kelanjutan ceritanya. Subong pun memberikan buku episode yang direncanakan Tuan Oh. Kang Chol pun membacanya. Kang Chol memasang kembali komputernya. Lalu dia menghidupkan dan melihat Tuan Han. Dia mengatakan kalau dunia komik itu sudah berhenti, jadi Tuan Han tidak bisa melakukan apa-apa. Tuan Han menjawab, kalau begitu aku hanya perlu menunggumu menghilang, karena kau bukan lagi tokoh utama, jadi perlahan kau akan menghilang. Tiba-tiba, tangan Kang Chol menghilang. Yeonju pun terbangun. Ponselnya berdering dan dia mengangkatnya. Ternyata itu Kang Chol. Dia menanyakan keadaan Yeonju dan mengajaknya berkencan sambil membicarakan tentang ayahnya. Yeonju pun bersiap. Ia menelpon Subong. Subong bercerita kalau dia melihat tangan Kang Chol tiba-tiba menghilang seperti yang terjadi kepada Sohee. Tiba-tiba suara bel berbunyi, Kang Chol sudah datang dan menjemputnya. Mereka pun pergi makan. Yeonju melihat tangan Kang Chol yang disembunyikan, lalu ia bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan tanganmu? Kang Kul pun mengangkat tangannya yang tembus pandang. Ia mengatakan kalau kita harus menyelesaikan ini. Tuan Oh pernah bertemu pembunuhnya di dunia komik, dan pembunuhnya mengetahui identitasnya, sedangkan aku melupakannya. Itulah kesalahanku. Jadi, aku ingin kau menggambar sesuatu, kata Kang Kol. Kang Kol pun memberikan beberapa kertas untuk Yeonju. Ia harus membuat pembunuhnya mati, agar wajah ayahnya bisa kembali. Jadi, mereka berencana menangkap Tuan Han dan membuat Han Chulo membunuhnya. Kang Chol pergi ke alamat Tuan Han. Dia berpikir kalau Yeonju bisa tiba-tiba datang ke dunia webtoon saat ia memikirkannya. Maka ia pun bisa memanggil dirinya sendiri ke dunia webtoon. Kang Chol sudah berada di depan apartemen Tuan Han. Ia memejamkan matanya. Tiba-tiba ia sudah ada di dunia webtoon. Ia pun masuk ke dalam. Kang Chol langsung menyerang Tuan Han dan mengikatnya. Lalu ia menelpon polisi dan memberitahu alamat Tuan Han ke polisi. Kang Chol pun pergi meninggalkan rumah Tuan Han. Di rumah Yeonju menghidupkan komputer dan mulai menggambar mobil Kang Chol di depan apartemen itu. Lalu Kang Chol masuk ke mobil itu. Polisi sampai dan langsung menangkap Tuan Han. Lalu Yeonju menggambar mayat Kang Chol di rumahnya. Ia ingin Sohee melupakannya agar ia tidak menghilang. Ia pun menelpon Doyun dan memintanya datang ke rumahnya. Dia akan menemui tubuh Kang Chol. Ia meminta Doyun melaporkan ke polisi bahwa ia telah meninggal karena tertembak dalam keadaan dijebak dengan tuduhan palsu. Ia meminta Doyun tidak khawatir karena ia sebenarnya masih hidup. Polisi pun pergi ke rumah Kang Chol dan mengumumkan bahwa Kang Chol sudah meninggal dalam pelariannya. Kang Chol kembali ke apartemen Tuan Han dan meminta Yeonju menggambarkan cincin yang ia hilangkan. Lalu muncul tulisan bersambung dan Kang Kul kembali ke dunia nyata. Ia pun langsung menelpon Yeonju dan mengatakan kalau ia telah kembali.